Kemudian karena dia ada gerbang not, maka akan diubah menjadi 1. Jadi 1 dan 1 akan keluar nilai 1 atau on. Hiduplah lampu indikator. Berarti ini ada maling. Kalau lampu hidup, ada pergerakan, ya dianggap bukan maling. Untuk sistem ini ya, kita nggak membahas skenario-skenario apa. Itu mungkin misalnya ada maling yang nekat, tetap berusaha dia mencuri dalam keadaan terang. Ya, itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Cukup clear sejauh ini? Clear, Pak. Baik. Oleh karena itu, inilah tujuan kita. Let's learn to design digital circuit. Dan gambar di atas ini adalah contoh hasil desain sederhana dari suatu sistem digital, di mana isi dalamnya adalah kombinasi dari sejumlah sirkuit. Ya, udah dapat ya tujuannya ya. Marilah kita berbicara mengenai definisi. Kombinasial sirkuit adalah ya di mana outputnya itu bergantung akan kombinasi sirkuit yang dipengaruhi oleh nilai input yang ada. Oke, jadi berbicara mengenai rangkaian, ada 2 macam. Ada yang sifatnya mengkombinasikan nilai, seperti pada gambar di atas adalah bagian gerbang apa nih? N, Pak. N. Sementara ada sekuensial, adalah gerbang not. Jadi di sini pada B, setelah melewati gerbang not itu tidak ada kombinasi, tapi sekuensial, berurutan ya, step by step. Clear? Clear nggak? Pak, kalau sekuensial itu gimana, Pak? Masih belum paham. Sekuensial itu bahasa Indonesianya berurutan. Antri, sequence. Berurutan. Jadi dia tidak digabung. Nilai sambil fokus di bagian yang saya lingkari yang hijau ini ya. Jika misalnya inputnya 0, 0 itu penanda apa? Artinya apa? Bahwasanya lampu hidup atau mati? Mati. Iya, Pak. Oke, terus sekuensial menuju step selanjutnya. Karena melewati gerbang not, hasilnya apa? Satu. Di sini baru digabung. Ini satu, ini satu. Bergabunglah dia mengeluarkan apa? Satu. Cukup jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke. Nah, ini terutama di bagian-bagian awal sengaja saya melambatkan. Karena terkait dengan membangun pemahaman. Oke.
Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Baru kita berbicara mengenai sirkuit apa saja. Jadi seperti saklar, bahasa Inggrisnya switch. Berbicara mengenai switch, itu terkait erat dengan besaran listrik. Berbicara mengenai besaran listrik, ada 3. Yang pertama, tegangan, arus, dan tahanan. Voltage, current, dan resistance. Udah pernah dipelajari belum ini? Fisika udahlah. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak bisa jelasin ulang, Pak. Karena ada yang terlupa-lupa juga. Enggak, tegangan, arus, sama resistor pernah dengar nggak? Dengar pernah, Pak. Jadi itu adalah 3 besaran listrik. Ya, macam air juga. Kenapa air bisa mengalir? Karena ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan itu yang menyebabkan air mengalir. Katakanlah ada air di apa namanya, water tank yang di atas rumah atau gedung, pernah lihat nggak? Bak itu. Pernah, Pak. Pernah. Kenapa dia bisa turun ke bawah kalau kita buka keran? Karena ada perbedaan tegangan. Dari mana tahu? Ya dibuka. Perbedaan tegangan itu pada kasus air itu adalah karena gravitasi. Ya, kalau di luar angkasa tidak pengaruh karena tidak ada perbedaan tekanan. Terus current, aliran. Jadi ketika dibuka keran, seberapa besar air yang keluar itulah aliran. Ya, sementara resistance itu adalah seberapa jauh keran kita buka, apakah setengah, 3/4 atau penuh. Juga ada pengaruh dari diameter. Semakin besar, maka semakin tahanannya semakin kecil. Kalau pipa semakin kecil, maka tahanannya jadi besar. Ya, biasanya alirannya akan jadi lebih cepat ya. Pernah siram bunga nggak? Pakai selang. Iya, Pak. Iya, Pak, pakai selang. Yang menyebabkan kok tegangan pada selang air itu apa yang membangkitkan tegangan? Kalau misalnya agak berisik ya di luar mungkin ya, lagi online. Ukuran terbuka ya, Pak. Mesin pompa air itu yang menyebabkan tegangan. Ada yang mendorong dia. Ya, kalau nggak kita buka keran, air dalam selang itu jadi menegang dia. Kalau terlalu kencang mesinnya bisa jadi copot selangnya. Pernah mengalami itu kan? Ataupun selangnya nggak begitu ketat, kita kita klam. Kalau kita tahan pakai tangan bagian ujung selangnya, maka akan copot. Ya, jadi tekanan dalam air dalam pipa itu namanya tegangan. Kalau flow current, ya air yang keluar, seberapa banyak yang keluar. Tingkat luarnya. Jadi aliran airnya. Kalau resistance itu pada saat kita mau siram bunga yang jauh, kita tekan, kita tutupin sebagian dari ujung selang. Oke, cukup clear konsepnya? Pak, berarti misal resistennya lebih besar, itu arusnya makin kuat, Pak, makin kencang. Makin kencang. Ya, Pak. Tapi ya kalau dengan tegangan yang sama, makin kencang tegangan, makin
Ada hubungannya. Oke, jadi oleh karena itu rumusnya VI kali R. Ini fisika nih, mungkin dari SMP udah dipelajari. Nggak tahu, mungkin masa kalian sekolah SD mungkin udah diberikan. Ya, SMA sudah pasti ada. Terus di semester 1 ada pengantar energi listrik nggak? Mata kuliah. Nggak ada, Pak. Atau apa, rangkaian listrik atau apa itu ada nggak? Belum juga, Pak. Rangkaian listrik semester 2. Oh, Itu semester 2. Oh, ya udah. Berarti itu konsepnya ya. Ya, konsepnya itu. Ini paham kan konsepnya kan? Kurang lebih paham, Pak. Oke, kalau udah kurang lebih sudah sangat memadai. Baru kita masuk ke teknisnya. Voltage, current, resistance. Rumusnya seperti yang tampak di poin yang terakhir. Ya, jadi kalau kita menggunakan, makanya suatu perangkat elektronik itu ya harus sesuai tegangannya. Kalau kita pasang tegangan 110 di HP kita bisa jadi rusak. Minimal chargernya rusak karena ada proteksi tegangan. Ya, kemudian resistannya, kalau terlalu besar kita buat bisa hangus HP kita. Terlalu kecil juga nggak maksimal. Sementara current adalah seberapa besar kebutuhan dari HP kita. Kalau semakin besar kebutuhan dia, maka dia akan semakin banyak arus yang dia perlukan. Clear? Clear nggak? Clear, Pak. Halo? Oh, baik. Nah, ini baru kita masuk. Ini sudah mulai agak saya percepat sedikit demi sedikit ya. Jadi switch. Saklar itu ada dua ujung awal dan ujung akhir. Ujung masuk dan ujung keluar. Terus ada control input. Bayangkan aja saklar listrik. Ada untuk menghidupkan lampu, kita perlu sumber daya dari PLN. Ya, sumber daya dari PLN kemudian akan diteruskan ke lampu. Untuk mengontrol hidup matinya, maka ada control input. Simple ya. Untuk diagramnya bisa dilihat bagian kanan ini. Ya, kenapa garis-garis? Ini adalah simbol untuk menyederhanakan konsep. Jadi kalau tidak terhubung, maka tidak akan ada arus yang mengalir, lampu akan mati. Kalau terhubung baru hidup. Jadi ini saklar seperti inilah konsepnya. Memutuskan atau menyambungkan penghantar, menyambungkan kabel. Clear ya? Ini kalau saya terus berlama-lama seperti ini nggak cukup materi, nggak cukup waktu untuk bahas. Clear, Pak. Ya. Oke, jadi mari kita bahas sedikit mengenai sejarah. Ini sudah diajarkan pada mata kuliah apa? Pengantar teknik komputer, Pak. Pengantar teknik komputer. Jadi ini adalah teknologi switch. Dimulai dengan relay. Itu teknologi zaman dahulu kala di komputer, tapi tetap masih dipakai. Ya di rumah-rumah. Kemudian baru muncul tabung hampa. Kemudian baru transistor. Dan yang dari tahun 60 sampai dengan sekarang sudah masuk ke integrated circuit. Sirkuit yang terintegrasi, yang tergabung. Integrasi itu tergabung. Ya, adapun gambar-gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan bentuknya seperti apa. Oke, kita lanjut.
Sebentar. Switch. Ini switch sudah. Ada Morse law, ini juga sudah dibahas pada mata kuliah pengantar teknik komputer kan. Ini akan saya skip. Kalaupun sudah lupa-lupa, silakan baca sendiri. Oke, kemudian transistor ini sendiri muncul sejumlah teknologi yang baru. Ya, kita di sini tidak membahas detail mengenai teknologinya seperti apa. Cuman ya seperti yang tampak di layar, bahwasanya ada beberapa elemen penyusun dari CMOS. Yang membedakan kemudian CMOS ini sendiri ada beberapa macam, ada NMOS, ada PMOS. N itu negatif, P itu positif. Jadi bisa terbalik dia. Oke, kalau ini secara ilustrasi, kalau pada NMOS, kalau di bagian tengah ini adalah bagian kontrolnya ya. Kalau kayak pos satpam lah, kalau pos satpam mengizinkan maka terhubung. Kalau pos satpamnya tidak mengizinkan maka kita tidak bisa lanjut. Oke, pada PMOS berkebalikannya. Saya ulangi, kalau pada NMOS ketika diaktifkan maka lewat ya. Kalau tidak diaktifkan tidak lewat. Kalau pada PMOS kebalikannya, kalau diaktifkan tidak lewat, kalau dimatikan lewat. Ini teknologi yang ada. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini? Pak, itu yang digambar itu cara kerja transistor apa? Iya. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah struktur, sebelah kanan cara kerja. Yang untuk transistor yang gambar yang sebelah kiri itu masih belum paham kali, Pak? Ya, kita di sini nggak membahas detail ini karena sudah masuk ke dasar fisika listrik. Ya, ini tidak untuk dipahami prinsip bagian per bagian. Nggak cukup waktu kita. Cuman gambar ini ingin menunjukkan bahwasanya CMOS transistor itu ada strukturnya loh. Ya, ada elemen-elemennya di sini yang mengatur. Oke? Kita nggak bahas ini, yang kita tertarik adalah prinsip kerjanya. Jadi gambar kiri itu hanya ilustrasi saja. Ya, karena memang fokus kita lebih ke cara kerja. Oke? Jika ada masih penasaran ini, silakan cari tahu sendiri lebih jauh. Kita nggak cukup waktu. Baik, kita lanjut. Nah, ya. Sekarang adalah bagaimana kita menangani suatu sistem yang kompleks, sistem yang bisa terdiri dari ribuan, jutaan, atau miliaran saklar. Bisa dilihat gambar ilustrasi. Ya, kalau kita bekerja baik satu persatu, maka akan hard to work with, akan sulit kita bekerja. Ya, seperti bangun rumah, menyusun
kerikil per kerikil. Ya kalau zaman dulu seperti ini prinsip kerjanya. Nanti kalau kalian ada rezeki, panjang umur, ya kesempatan untuk berkunjung ke misalnya ke Inggris. Kalau mau menuju ke Wales ada beberapa situs peninggalan di mana tembok-temboknya dibuat dari susunan batu-batu. Saya sudah sampai ke sana dan melihatnya 2011. Dan sangat beratusan kilometer yang dibuat pada zaman kerajaan dulu, zaman abad-abad pertengahan. Ya, jadi gunungnya sudah dipangkas, diambil batu untuk buat hal seperti ini. Selain tembok juga jalan, jalan-jalan setapaknya. Oke, jadi sekarang ini cara itu sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dipakai building block, kayak batako blok-blok. Tinggal susun-susun di jalan dan lebih rapi dan lebih cepat kerjanya. Oke, adapun blok-blok ini adalah susunan dari building block adalah susunan dari kerikil-kerikil yang ada atau batu-batu yang ada ataupun pasir-pasir yang ada. Dicampur dengan menggunakan semen, dicetak. Oke, jadi transistor itu adalah kerikil, kemudian transistor ini dikombinasikan, dibuat dalam bentuk building blocks. Jadilah dia bentuknya gerbang logika. Ada yang pertama apa? Gerbang apa ini? Not. Not. Yang kedua? Nor. N. Or. Or. Yang ketiga? N. Jadi inilah dia alasan kita berbicara mengenai gerbang logika. Sudah paham? Jadi isi setiap gerbang logika ini adalah kumpulan dari transistor. Dan kita ya paling tidak minimal itu bekerja pada level gerbang logika, tidak lagi bekerja pada level transistor. Kecuali suatu saat kalian ingin bekerja sebagai microprocessor designer, itu levelnya balik lagi ke transistor. Karena seperti misalnya Intel Pentium 7, 357 itu sudah puluhan miliar sisi transistor. Ya, transistor di dalam itu kemudian digabung menjadi gerbang logika. Oke, tolong dimatikan, agak ribut. Oke, sudah saya paksa. Oke, gerbang logika adalah kumpulan transistor. Kemudian gerbang-gerbang logika ini digabungkan sehingga membentuk apa? Ada yang bisa nebak atau ada yang udah tahu? IC. Dalam IC ini adalah kumpulan sejumlah gerbang logika. Cukup jelas? IC itu integrated circuit, Pak. Ya, Pak. Integrated circuit. Jelas, Pak. Prosesor itu hitungannya IC juga, Pak? Yang terkecil adalah transistor. Prosesor ya. Kemudian transistor dikelompokkan menjadi gerbang logika. Gerbang logika dikelompokkan menjadi IC. IC kemudian dikelompokkan menjadi chip. Dan seterusnya. Jadi lebih ke pengelompokan. Oke? Clear? Clear, kita lanjut.
Nah, ini baru berbicara mengenai aljabar boolean. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu apa? Kita matematika, Pak. Matematika. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana menghitung. Misalnya ada kombinasi tertentu akan menghasilkan nilai tertentu. Ini sudah dibahas di sejak SMA, ya enggak? Sudah dibahas belum? Ada Di yang belum. pengantar teknik komputer juga ada, ya enggak? Ada enggak? Gimana Pak? Ini udah pernah dipelajari enggak sebelumnya? Di semester 1 udah ada sikit-sikit, Pak. Oke. Yang sikit-sikit itu kalian perdalam sendiri. Cukup waktu nih kita bahas. Ya, yang penting sudah pernah dipelajari, tinggal ditinjau ulang dan diperdalam. Ya, tadi sudah ada yang tahu ini gerbang apa, ada and, ada or, not, berarti sudah pernah belajar. Ada sebagian yang lupa, ada sebagian apa, maka akan menghasilkan keluarannya apa. Kalau melewati gerbang logika tertentu. Oke, bisa dipahami maksudnya? Paham nggak maksud? Bisa, Pak. Kalau saya berikan soal, harus bisa dijawab. Saya nggak akan menjelaskan detail kenapa 0 pada n itu 00 itu 0. Ini sesuatu yang mesti kalian pahami karena sudah pernah dipelajari ya. Di SMA ada materi tentang logika matematika nggak? Jika A maka B, pernah nggak? Ada Pak. Jika A dan B, jika A atau B, nah ini tidak lagi saya berlama-lama di sini. Ini juga. Jadi semakin kompleks sirkuit, semakin kompleks perhitungan. Jadi di sini sebenarnya kita ujungnya tidak ingin menghitung suatu sistem yang terdiri dari jutaan gerbang logika, tapi ini lebih bisa paham konsep. Oh, seperti inilah dia. Ada input, maka dia akan berkombinasi, akan mengeluarkan output tertentu, kemudian output dari step pertama bisa menjadi input untuk step selanjutnya. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Kemudian ini juga silakan dibaca sendiri mengenai pemahaman bahasa Inggris dasar seperti ini sudah menjadi kewajiban kita semua ya, karena sesuatu yang tidak bisa dihindari, lebih-lebih zaman sekarang ini. Ya, ini juga silakan dibaca sendiri. Kalau saya tanya tidak bisa jawab, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian, tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Oke, saya bukan tutor, tapi saya lecturer. Dan ini saya pikir cukup simpel untuk difahami. Kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya sama kawan yang paham. Ya, ini contoh soal-soal kasus yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia, kebetulan di sini bahasa Inggris. Terus diterjemahkan oleh computer engineer untuk dibuat suatu sistem. Intinya di sini seperti ini. Karena nanti suatu saat ketika sudah
di semester menengah atau akhir, ataupun sudah tamat, jika ada satu proyek yang diberikan oleh seorang customer atau pelanggan, customer itu dia nggak tahu menau teknis, dia hanya bisa menjelaskan maunya apa. Jadi ambil contoh satu aja. Q1, question 1. A fire sprinkle system. Sistem untuk apa ya? Sprinkle itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya sprinkle itu apa? Memercikan, Pak. Iya, pokoknya untuk ya semacam apa ya, di lapangan bola ada air yang keluar, siram lapangan bola itu sprinkle namanya. Ya, fire sprinkle ini untuk biasa dipakai pada sistem deteksi kebakaran di gedung. Kalau panas maka dia akan menembakkan air. Ya, jadi ini question 1 itu terkait dengan itu. A fire sprinkle system should spray, harus mengeluarkan air kalau ada suhu yang panas yang terdeteksi. Oke. Jadi answer-nya silakan baca, question 2-nya silakan dibaca, answer-nya silakan dibaca sendiri. Ya, nanti bisa jadi saya iseng mengeluarkan soal seperti ini, kalian harus bisa jawab. Oke, ini berbicara mengenai sejarah perkembangan. Ya, bahwasanya sirkuit mengalami perkembangan yang terus-menerus. Kita nggak bahas satu persatu. Oke? Jadi makin lama sirkuit itu makin kompleks. Oke, transistor sirkuit ini adalah kurang lebih bagaimana kombinasi pada gerbang NOT itu, kombinasi transistornya seperti apa. Di bagian OR juga seperti itu, kombinasi transistornya seperti apa. Bagian N juga seperti itu, kombinasi transistornya seperti apa. Kenapa kombinasinya seperti ini sudah di-riset orang. Jadi kita tinggal terima saja. Oke. Oke. Ini berbicara mengenai timing diagramnya. Ini proses apa ya? Jika suatu gerbang logika digunakan dalam periode waktu tertentu. Jadi bisa dibayangkan komputer itu saklarnya bekerja dalam satuan mikrodetik atau nanodetik mungkin, tidak lagi dalam milisecond. Dia bisa jadi mengeluarkan sinyal yang berbeda-beda, on off on off on off on off, seperti itulah kasarnya. Dan ini terkait apa namanya, ilustrasi secara diagram bagaimana suatu gerbang logika bisa dipakai dalam interval waktu tertentu. Jadi ada proses antriannya ya. Ya, kenapa munculnya seperti ini? Ini sebenarnya bisa dianalisa kalau sudah paham mengenai hasil tabel kebenaran. Ini bisa jadi PR bagi kalian lah, kenapa bisa diagramnya muncul seperti ini. Ya, saya kasih clue saja, kalau N itu hanya aktif kalau semuanya apa? Semua input? Benar. Benar. Dia akan benar kalau semua input benar. Jadi diagramnya bentuknya seperti ini. Kalau OR
Asalkan ada satu aja yang benar, maka dia akan hide. Oke, jadi seperti itu. Untuk pemahamannya ini silakan dilihat dan dipelajari sendiri. Ini juga untuk melatih kemampuan kalian menganalisa sesuatu. Oke, jadi ya seperti ini gambar yang tadi. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau A-nya 1, kalau ada pergerakan dan lampu mati, maka keluarannya akan positif, akan mengeluarkan sinyal dalam berbentuk lampu tanda bahaya misalnya, bahwasanya sistem ini akan mendeteksi. Jadi inilah kurang lebih hasil desain sederhana. Ya, ini kan mata kuliahnya judulnya pengantar digital, desain digital. Inilah suatu hasil rancangan desain digital yang sederhana. Oke, ada pertanyaan? Pak. Ya. Misalkan nanti kami mau bikin sendiri Pak, kayak rancangan yang sederhana ini lah. Itu Ya. gimana bikinnya Pak? Ya seperti ini. Enggak, bikin secara fisiknya Pak. Oh, secara fisik. Sebentar ya. Oke, nampak nggak nih? Nampak Pak? Cara bikinnya adalah tinggal mencari IC yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi contoh IC TTL 7408. Strukturnya seperti apa? Oh, ternyata ada sejumlah gerbang logika N di sini. Jadi kalau mau menggunakan gerbang logika N, kita bisa pakai IC ini. Jadi tinggal masukkan 2 input di kaki 1 dan 2, outputnya di kaki 3. Jadi contoh ini tadi, kita mau pakai 1N misalnya. Ya udah, pakai IC ini. Jadi kita tidak lagi level merancang IC, tapi menggunakan IC yang ada. Kecuali nanti udah level advance, mau mendesain IC sendiri, itu di luar scope kita. Sudah punya gambaran kira-kira? Sudah Pak. Saya kalau IC not misalnya. Nampak ya? Berarti untuk kebutuhan yang tadi ada satu gerbang not dan satu gerbang N, berarti kita perlu pakai 2 IC. Ini hanya contoh. Ya, berarti kita pakai IC ini 1 dan ini 1. Oh, kalau apakah ada satu IC yang terdiri dari 2 gerbang, itu silakan cari sendiri. Jadi, ini ada ribuan IC yang disediakan berikut
struktur dari kombinasi gerbang logikanya. Ini saya juga tidak hafal. Ya, jadi ada banyak sekali, ada yang gerbang NAND. Jadi silakan cari IC yang bersesuaian. Mungkin ada IC yang satu IC itu terdiri dari satu N dan satu not. Ini saya tidak sampai hafal. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi ada berbagai macam kemungkinan kombinasi gerbang logika yang bisa kita rangkai tergantung dari kebutuhan. Kebutuhan apa saja ya tergantung kasus. Kalau kita ambil kasus sederhana, maka akan hanya menggunakan 2 gerbang logika ini. Sebelumnya kita mesti tahu kasus. Jadi secara keseluruhan, bahwasanya kita mulai dari solusi apa yang mau kita buat. Pada gambar ini solusi apa nih kira-kira? Dan bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Ini solusi apa yang mau kita buat? Coba ulang sekali lagi, Pak. Ini diagram yang sedang tampak di layar adalah suatu sistem digital yang dipakai untuk kebutuhan apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa nebak? Untuk apa nih? Gimana, Pak? Ini sistem ini untuk apa ini? Yang digambar nih, Pak? Ya, Untuk ngidupin lampu, Pak? deteksi maling. Hah? Deteksi maling. Kenapa kayak itu, Pak? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Oh, berarti bisa sensor bisa- digunakan. Udah saya ini karena waktu juga ya. Deteksi maling. Maling itu biasanya akan sebelum masuk ke rumah kita dia akan mematikan lampu dulu. Kemudian dia baru masuk. Oleh karena itu ada satu sensor yang digunakan untuk mendeteksi apakah lampu kita hidup atau mati. Kemudian untuk mendeteksi ada pergerakan dengan menggunakan sensor gerak. Oke, cukup clear? Kalau lampu mati, sensor aktif, maka dicurigai ada maling. Clear? Clear nggak? Oke. Jadi nanti kalau misalnya diberikan tugas buat suatu sistem, yang pertama sekali yang mesti kalian pikirkan adalah solusi untuk apa. Pada gambar ini adalah solusi untuk mendeteksi. Solusi untuk mendeteksi maling. Penjelasannya adalah maling biasanya kalau mau masuk ke rumah orang malam-malam dia akan mencoba mematikan lampu dulu. Terus pada saat dia mau masuk ada pergerakan. Ya, jadi sudah punya gambaran ya. Kira-kira jenis rancangan apa yang bisa dihasilkan?
Jadi mata kuliah ini tidak sampai implementasi, jadi masih perancangan. Sesuai dengan judul, perancangan desain digital. Clear ya? Clear nggak? Insya Allah clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Ini walaupun simple, secara konsep cukup padat. Makanya ada beberapa halaman yang sengaja saya perlambat ya, karena terkait dengan konsep. Nah, ini contoh lain adalah contoh kombinasi yang dimungkinkan. Ada kasus lain misalnya, katakanlah untuk mendeteksi asap ataupun panas ataupun kelembaban ataupun ya berbagai macam gitu. Ya, pokoknya intinya kita kombinasi rangkaian yang kita buat itu tergantung dari kasus yang mau kita selesaikan. Ini adalah contoh untuk sistem mendeteksi seatbelt yang ada pada mobil baru. Oh, mobil dulu nggak ada. Sekarang kalau tidak pasang seatbelt maka akan hidup lampu dan alarm. Mengenai penjelasan dari sistem ini, baca sendiri. Ini adalah contoh lain ya. Ini contoh pertama. Ini adalah contoh kedua. Mengenai contoh kedua ini saya tidak akan menjelaskan lagi detail. Ini untuk dianalisa sendiri. Penjelasannya silakan dibaca. Namun konsepnya sudah saya jelaskan di awal. Jadi ada kronologis cerita dulu. Ya. Apakah dia seat belt-nya dipasang, kemudian mobilnya hidup atau enggak, apakah ada orang duduk atau enggak. Jadi ada aspek-aspek yang mesti dipenuhi dulu. Ya, jadi silakan baca sendiri. Oke? Next. Sorry. Cukup clear ini maksudnya? Ini adalah kasus lain untuk kalian pelajari. Kita lanjut. Oke, berbicara mengenai diagram. Diagram itu adalah suatu bentuk yang dibuat oleh satu perkumpulan. Tujuannya agar bisa dipahami semua orang. Jadi ada, ya, kalau bentuknya, kenapa bentuk N itu kalian tahu? Karena itu adalah konvensi. Ada anak lain di universitas lain belajar bentuknya seperti ini, maka dia akan menjawab juga sebagai N. Yang di Afrika, di Amerika, di Eropa juga akan ketika melihat gambar, oh ini N. Oke. Jadi ini adalah ada yang menggunakan no dalam bentuk tulisan, ada yang membuatnya dalam bentuk segitiga. Jadi ini silakan dirujuk aja sesuai dengan convention atau kesepakatan. Ya, prinsipnya sudah saya jelaskan di awal. Oke, Boolean aljabar boolean ini saya skip karena sudah dipelajari. Bagi yang lupa, silakan dibaca-baca ulang. Pokoknya bagian-bagian ini saya skip untuk kalian pelajari sendiri. Ini sudah masuk ke notasi aljabar, matematika aljabarnya. Terus di bagian terakhir dari tampilan ini, kalau kalian masih ingat materi pada pemrograman 1 mengenai order of precedence,
Atau apa bahasa Indonesianya ya? Ingat nggak? Yang mana duluan yang mesti dikerjakan kalau ada suatu ekspresi matematik pada suatu program? Bahasa Indonesianya apa ya? Order of precedence. Ya, bukan ini. Order of operations yang lebih presisinya. Yang mana duluan yang dikerjakan ya. Misalnya ada ekspresi seperti ini. Mana dia? Ini pernah lihat nih kan di pemrograman 1? Pernah nggak? Atau yang lebih simpelnya, ini untuk merefresh memori yang sudah pernah dipelajari mungkin lupa. Ya, 1 tambah 2 kali 3 yang diduluankan adalah kali karena kali memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi bukan 9 nih, tapi 7. Ingat nggak? Ingat, Pak. Oke, kalau ingat, berarti sudah clear. Ini juga saya skip. Ini saya skip. Pokoknya yang aljabar boolean, saya skip. Ini skip semua. Ini akan saya buat soal. Oke, terus juga gambar ini adalah contoh kombinasi sirkuit yang dimodelkan secara aljabar, matematika aljabar, untuk kemudahan kita menganalisis apakah rangkaian kita benar atau salah, itu akan lebih mudah dimodelkan dalam bentuk matematik. Ya, jadi seperti ini. Bisa jadi nanti satu rancangan kalian akan menghasilkan gambar seperti ini. Ada dalam suatu rangkaian, dalam suatu solusi itu bisa jadi rangkaiannya itu berbeda, akan tetapi menghasilkan cara kerja yang sama. Nah, jadi ada kombinasi yang equivalent atau kombinasi lain yang menghasilkan keluaran yang sama. Jadi untuk kasus yang sedang tampak di layar itu gambar A ataupun gambar B. Kelebihan gambar B adalah menggunakan gerbang logika yang lebih sedikit. Akan tetapi sedikit lebih kompleks. Ya, saya harap konsepnya bisa dipahami. Ada yang mau bertanya di sini? Enggak? Clear? Yang clear itu konsepnya, detailnya enggak mungkin tercover semua tadi. Terutama di bagian aljabar. Boolean aljabarnya.
Ada pertanyaan? Tolong seseorang menjawab. Ini kayaknya silent. Halo? Halo? Kayaknya udah jelas. Oke, jelas baik. semua, Pak. Ya, karena kita online mesti sesekali ada cek sound-nya. Mana tahu jaringan saya putus, ternyata saya ngomong sendiri. Oke, kita lanjut. Ini contoh suatu instrumen yang bernama BCD. BCD. Tahu itu apa BCD? Binary coded decimal. Jadi dari binary ke desimal. To 7 segment converter. 7 segment, pernah dengar nggak? 7 segment. Lampu-lampu digital. Lampu-lampu kayak di SPBU. Kenapa 7? Bisa dilihat di satu angka ini ada 7 buah lampu. Mouse yang saya gerak-gerakkan di layar nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak. Oke, jadi bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oleh karena itu dia disebut dengan 7 segment. Untuk membentuk angka 0, misalnya ada 7 buah sub-sub lampu, bagian-bagian mana saja yang mesti dihidupkan, bagian-bagian mana saja yang mesti dimatikan. Jadi untuk membentuk 0, bagian terakhir saja yang dimatikan, yang lain di-on-kan. Untuk membentuk angka 1, maka lampu kedua dan ketiga saja yang dihidupkan, lain off. Ya, prinsipnya bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau ada kita mau mengisikan bahan bakar untuk kendaraan, katakanlah 10 liter, jadi angka 1 dan 0 yang muncul itu secara elektronik di balik layar ada sejumlah sinyal digital yang dikirim yang akan membentuk angka 10 pada layar. Jadi ada pada saat minyak diisikan, maka akan ada sensor untuk mengukur debit minyak pada jumlah tertentu, maka dia akan mengaktifkan nilai tertentu yang sesuai dengan jumlah liter dari minyak. Oke, mengenai detail tabel bagian per bagian ini, silakan dianalisa sendiri. Ini tidak rumit, cuma kelihatan banyak saja. Ya, terus ada W aksen, ada W biasa, itu lebih ke kebalikan dari W. Kalau W biasa berarti W yang normal. Jadi ini kalau aljabar booleannya sudah clear, yang berhubungan dengan formula seperti ini juga sudah bisa dipahami, walaupun ini agak kepanjangan. Jadi bagian itu mesti clear sendiri. Oke, jadi ini step pada saat kita mendesain suatu rancangan digital, maka ada perihal-perihal yang mesti kita lakukan terlebih dahulu. Step pertama adalah kita buat dulu tabel kebenarannya, kita uji dulu. Pada saat kita rancang, itu kita mesti uji dulu. Terus kita ubah ke dalam model matematik dalam bentuk persamaan. Setelah tervalidasi bahwa rancangan kita sesuai, baru kita buat step 3-nya. Oke, jadi balik lagi ke
sistem deteksi maling tadi ada dua hal, yaitu pergerakan dan lampu, maka mesti kita buat dulu. Untuk lampu dan untuk pergerakan. Dan kita buat tabelnya, kalau lampunya hidup, walaupun ada pergerakan, tidak ada maling. Kalau lampu mati, ada pergerakan, berarti ada maling. Pokoknya ada beberapa kombinasi itu kita buat dulu dalam bentuk tabel. Oke. Jadi kita buat dulu tabelnya, kemungkinan yang kita butuhkan, baru kemudian kita ubah dalam model matematik. Ya, kenapa model matematik? Untuk memudahkan terutama pada rancangan yang kompleks. Kalau yang sederhana mungkin nggak perlu pakai persamaan matematik. Sebenarnya perlu, tapi otak kita sudah memodelkannya secara langsung karena sederhana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tes, halo. Seseorang kasih kode. Tes. Oke. Kita lanjut. Ya, jadi ini ada contoh dari step ini silakan dibaca sendiri. Ya, ini silakan baca sendiri. Oke. Step 1, step 2, step 3. Step 1, step 2, step 3. Jadi ada dua contoh di sini. Silakan dipelajari sendiri. Jadi ada kemungkinan hasil rancangan lain yang bisa kita bangun. Oke, selain tadi and dan not, juga ada sejumlah gerbang logika yang lain yang memiliki karakteristik yang tentu saja berbeda dari and dan not ataupun or. Ada namanya gerbang NAND. Itu adalah sebenarnya kombinasi dari not and, ada nor, not or, ada XOR, exclusive or, exclusive and or. Jadi ini adalah hasil kombinasi transistor untuk menghasilkan gerbang-gerbang yang baru. Pokoknya secara prinsip dia sama. Dia adalah kombinasi dari transistor yang didesain untuk mengeluarkan karakteristik tertentu sesuai dari input yang diberikan. Oke, ini saya skip. Nggak mungkin kita berlama-lama, nggak cukup waktu. Terus ada sejumlah contoh penggunaan. Silakan baca kapan NOR digunakan, kapan XNOR digunakan, kapan XOR digunakan. Ini adalah contoh-contoh yang ada. Silakan baca sendiri. Ini juga silakan baca sendiri. Ini juga silakan baca sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke decoders. Dan MUX ini multiplexer sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai instrumen yang lain. Kita bahas pertama sekali decoder. Jadi decoder adalah simpelnya adalah suatu perangkat
yang katakanlah menerima 2 input, dia akan bisa menghasilkan lebih banyak input. Jadi contoh 2 input decoder itu bisa menghasilkan 4 akan menghasilkan berbagai macam kombinasi. Ya, jadi misalnya 0100 itu akan mengaktifkan, saya perbesar aja lah. Nah, ya decoder ya, ini contoh decoder, ada 2 input, 4 pilihan, 4 pilihan output. Kalau 00 dia 1, 01 dia akan 0 di D1, 10 di D2 akan 0, 11 di D3 akan 0. Jadi seperti itu. Kalau 00 maka yang aktif bagian 1 saja, kalau 10 bagian D1, kalau 01 bagian D2, kalau bagian 11 D3. Oke, bisa dipahami nggak nih fungsi decoder? Jadi mengkodekan. Ini sebenarnya kan sangat lupa kalian. Saya dulu teringat SD, ya bisa dibilang contoh yang kurang enak diceritakan. Pada saat ujian kan ada pilihan nilai soal dengan multiple choice ABCDE. Jadi kalau A itu jawabannya apa? Dengan ada 2 jari. 2 jari ditekuk, itu berarti jawabannya A. Kalau jari kiri diangkat, jari kanan ditekuk, maka pilihannya B. Kalau jari kiri ditekuk, jari kanan diluruskan, jawabannya C. Kalau dua-duanya diluruskan, maka jawabannya D. Paham? Paham nggak? Halo? Ya, Pak. Bisa dipahami nggak fungsi decoder? Masih kurang, Pak. Oke. Jadi contoh. Decoder adalah kombinasi dari sejumlah gerbang logika. Dia berbentuk IC. Ya, jadi contoh, ada 2 input. Namanya 2 input decoder. Ini for possible output nih sebenarnya, salah diketik. For possible output binary numbers. Ya. Has 4 outputs. Kalau inputnya kan ada 2 input ini. Input 1 dan 2 0, maka akan mengaktifkan D0. Sejauh ini paham? Paham, Pak. Kalau input satunya on, input 2-nya off, maka yang aktif output yang kedua. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Demikian juga yang ketiga. Kalau input satunya 0, maka input 2-nya 1, maka yang aktif
output yang ketiga. Oke, dan yang terakhir kalau dua-duanya hidup maka akan hidup output yang keempat. Inilah yang dinamakan dengan decoder. Jadi kode mengkodekan input. Kombinasi dari input maka akan mengaktifkan salah satu dari output. Clear? Inilah yang dinamakan dengan decoder. Dua input bisa menghasilkan 4 output. Kapan ini dipakai? Jika misalnya ada suatu microcontroller. Microcontroller itu bisa terdiri dari katakanlah 12 input dan 12 output. Tanpa penggunaan decoder, kita hanya bisa mengakomodir 12 input menghasilkan 12 output. Ya, kalau kita menggunakan decoder, kita bisa mengendalikan lebih dari 12 output. Sehingga lampu yang di beberapa sudut-sudut jalan yang ada suatu perangkat elektronik yang tersusun dari ratusan lampu LED, itu sepengetahuan saya belum ada suatu microcontroller yang outputnya ratusan, tapi tetap ya puluhan paling banyak. Kenapa dia bisa mengontrol ratusan? Karena ada perangkat decoder yang digunakan di sini. Clear? Clear nggak? Halo, clear nggak? Halo, clear nggak? Halo, Itu, Pak. udah clear? Kalau seperti itu kita lanjut. Ya, jadi untuk detailnya silakan baca sendiri. Yang sudah saya jelaskan adalah prinsip kerja decoder. Dengan 2 input dia bisa mengendalikan 4 jenis output. Ini contoh. Contoh ini untuk menampilkan tampilan untuk menghitung waktu mundur tahun baru. Contoh lain, lampu-lampu, kombinasi lampu di taman-taman kota juga bisa dilihat. Jadi di sini contoh yang digunakan adalah dari 6 input, dia punya kemungkinan untuk menghasilkan bisa mengendalikan 64 buah lampu. Pada contoh ini hanya 60 lampu yang digunakan, berarti masih ada sisa 4 lagi. Oke, jadi ini perangkat tambahan yang ditempel agar bisa mengendalikan banyak output. Jadi itu fungsi decoder. Oke, selanjutnya multiplexer atau multiplexer, multiply. Jadi ini semacam
prinsip kerjanya seperti jalur kereta api, di mana ada kontrol. Jadi ada 4 jalur yang berbeda akan memasuki stasiun agar tidak terjadi apa-apa, agar tidak boros, maka dibuat suatu persimpangan untuk mengontrol. Ya, persimpangan untuk mengontrol, katakanlah ada kereta api pada jalur keempat mau masuk, maka perlu dipindahkan jalurnya agar jalur 4 itu bisa masuk. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi berkebalikan dari decoder. Jadi kalau decoder dari sedikit ke banyak, ini dari banyak ke sedikit. Ini silakan baca sendiri. Prinsipnya sama, cuma berkebalikan. Untuk selebihnya silakan baca sendiri. Ini ada beberapa kombinasi, silakan baca sendiri. Ini ada contoh, silakan baca sendiri. Oke, di bagian ini kita skip saja. Ini additional, tambahan. Oke, jadi sudah sampai ke bagian lumayan banyak, 48 halaman. Oke, summary-nya silakan baca sendiri. Sebelum kita akhiri, saya persilakan. Jika ada yang bertanya, kalau tidak ada berarti ya sudah, kita sudahi saja. Dan kemungkinan minggu depan begini, mengenai jalannya perkuliahan, kalau tidak ada pengumuman berarti by default-nya kita jam 2 Zoom. Link-nya tetap sama. Oke? Kalau mau offline akan ada pengumuman yang terpisah. Jadi default-nya tetap ini. Karena alasan yang saya telah jelaskan pada minggu lalu. Ada pertanyaan? Ada nggak? Ya sudah, kalau tidak ada, ini slide akan saya bagi ke grup WA. Terima kasih atas waktunya. Semoga... Saya lupa absen, Mbak. Oh ya, absen nanti akan saya kondisikan semuanya lah, karena juga agak tricky ini ya. Ada kelas yang beradu, jadi ada sistem yang kacau, yang tidak didesain secara baik. Ya, ada collision, ada tabrakan. Kelas berapa tadi? 13 atau 15, saya lupa. Oke, jadi seperti itu. Ini slide akan saya bagi. Saya harapkan ada hal yang baru yang difahami, ataupun hal lama yang mendapatkan pemahaman lebih. Semoga semuanya memahami konsep. Untuk detail, silakan dipelajari sendiri, terutama di bagian aljabar boolean, karena hal ini adalah sesuatu yang pernah dipelajari sebelumnya, jadi nggak mungkin saya lakukan repetisi di sini karena nggak akan cukup waktu. Ini saja sudah jam 4. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.